Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 134 ayat 2-3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mendapatkan kepuasan dalam-Mu, karena kami ini tidak puas secara otomatis. Tuhan telah memberikan anugerah yang besar kepada kami. Tolong kami belajar mendapat kepuasan di dalam Engkau. Seperti Paulus, kami ingin belajar mendapat rahasia kepuasan di dalam Tuhan. Bukan dengan mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi dengan makin masuk ke dalam rencana Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi jemaat yang terus kuat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali untuk beribadah. Dan saudara-saudari kasih Tuhan, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Bapa kami surga, pada pagi ini kami mau beribadah. Roh Kudus yang menyertai kami semuanya. Roh Kudus membuka hati kami, pikiran kami. Kami bisa mendengar sabda firman Tuhan. Dan Tuhan yang pimpin kami. Dan kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu. Bibir hamba Tuhan pakai untuk bicara. Apapun firman yang akan disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini, tema khotbah kita, apa ujian kehidupan? Saudara-saudara kasih Tuhan, ujian dalam kehidupan sejak kita lahir sampai kita dipanggil Tuhan. Bukan ujian hanya untuk sekolah. Bukan ujian waktu kita belajar. Tapi ujian itu selama dalam kita hidup dalam dunia ini, ya selalu menghadapi ujian. Contohnya ibadah. Apa artinya ibadah? Ibadah itu adalah untuk Tuhan. Pertama, ketika kita masuk dalam ibadah, kita menyanyikan pujian. Pujian yang kita naikkan, yang kita nyanyikan, itu untuk Tuhan. Bukan untuk kita. Bukan saya senang pujian ini. Saya terharu pujian ini. Itu bukan ibadah. Ibadah kita nyanyikan pujian untuk menyenangkan Tuhan. Kedua, ibadah itu ketika kita mendengar khotbah, itulah firman yang kita dengar. Kita mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Nah, saudara kasih Tuhan, marilah kita dalam ibadah kepada Tuhan, kita mesti mengerti makna ibadah ini. Karena kita setiap hari hidup dalam ujian dalam kehidupan. Mari kita buka firman Tuhan, Amsal 3 ayat 5-7. Ayat ke-5. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Saudara kasih Tuhan, ayat ini adalah ayat yang bicara tentang kebijaksanaan dalam kehidupan. Apa itu kebijaksanaan dalam kehidupan? Kehidupan mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah-setengah. Dalam kitab Amsal 3 ayat 5 kita baca tadi, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, itulah menyerahkan semua kehidupan kita
ke dalam tangan Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita bersandar dengan apa yang kita mengerti. Jangan bersandar dengan apa yang kita paham. Tapi percaya kepada Tuhan. Semuanya hidupmu mengandalkan Tuhan. Kegagalan dalam hidup seseorang sering terjadi karena tidak mengandalkan Tuhan. Atau mengandalkan Tuhan cuma setengah hati. Setengah hati kepada Tuhan, setengah dengan kepandaian dan kekuatan sendiri. Maka itu tidak menjalankan dengan perfect. Yeremia 17 ayat 7. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruhkan harapan pada Tuhan. Tanda orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati adalah orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Orang inilah adalah orang yang diberkati Tuhan. Saudara kasih Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, mengakui Tuhan dalam segala tingkah lakumu di dalam kehidupan kita. Di Amsal 3 ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita sangat membutuhkan pimpinan Tuhan dengan sepenuhnya. Karena jalan kita sering sekali bisa salah dan bisa tersesat. Dan Tuhan yang membawa kita jalan, pasti akan semuanya itu baik dan berhasil. Saat kita sungguh-sungguh mengakui dan mengandalkan Tuhan dalam segala tingkah laku kita, rencana kita, cita-cita kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita semuanya. Bila Tuhan meluruskan jalan kita, maka kita tidak akan tersesat. Hidup kita akan diberkati, dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Karena itu akuilah Tuhan dalam segala tingkah laku kehidupan kita. Jangan malu untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Mulut kita harus mengaku Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Mulut kita harus mengaku Tuhan kita Yesus Kristus. Maka hidup kita akan diluruskan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan. Dan yang paling penting dalam hidup kita adalah hidup penuh dengan kerendah hati, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Di Amsal 3 ayat 7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Ayat ke-8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara-saudara kasih Tuhan, hidup yang mengandalkan Tuhan adalah hidup dipenuhi dengan kerendah hati, humble. Takut akan Tuhan, menjauhkan kejahatan. Hidup yang seperti inilah yang akan mendatangkan berkat dari Tuhan. Saat kita hidup dengan kerendah hati, takut akan Tuhan dan menjauhkan kejahatan. Saudara, saudari yang sakit, saya percaya penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Disembuhkan bukan hanya jasmani, tapi rohani, dan tulang-tulang kita sehat, dipenuhi dengan kenyamanan dan kesegaran dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apa ujian kehidupan? Ujian dalam kehidupan, Amsal 3 ayat 9 sampai 14. Mari kita baca ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ayat 11. Hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan dan jangan engkau bosan akan peringatannya. Ayat 12. Karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ayat ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ayat 14. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Saudara kasih Tuhan, kalimat pertama yang kita baca di ayat 9. Muliakan Tuhan dengan segala hartamu. Ini bicara harta. Itu ujian yang paling berat.
Ujian yang paling berat ketika kita memiliki harta, maka kita diuji. Saudara harus tahu, dalam kehidupan kita, kita sebagai anak-anak Tuhan, ada 3 hal yang tidak boleh kita sentuh. Yang pertama, pembalasan. Kita nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan pada kita, orang yang memfitnah kita, orang yang mengerjakan kita, tidak boleh balas. Biarkan. Orang nipu kita, nggak boleh balas. Biarkan. Itu yang pertama. Kedua, persembahan. Persembahan semua itu milik Tuhan. Jangan kita kutak-katik. Jangan kita menyentuh persembahan itu. Yang ketiga, kemuliaan. Nah, saudara harus selalu memuliakan Tuhan. Ketika saudara berhasil, itu karena Tuhan. Ketika saudara penyakit sembuh, itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan, bukan karena kepintaran, bukan karena medis. Semua itu karena Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, memuliakan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Kalau kita bicara tentang memuliakan Tuhan dengan hartamu, orang yang mudah jatuh adalah orang yang sombong. Orang yang sombong itu pasti akan jatuh. Karena apa yang dia kerjakan, dia merasa dia hebat. Dia merasa dia pintar. Dia merasa dia yang bisa. Itu cepat sekali jatuh. Tetapi orang yang mau diberkati, orang yang selalu rendah hati. Apapun yang kerjakan, karena Tuhan. Apapun yang dilakukan, karena Tuhan. Ini berkat, karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Orang yang rendah hati, orang yang itu akan selalu diberkati Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Ada pepatah mengatakan, jika kita mau mengetahui hati seseorang, maka berikan dia kekuasaan, kemakmuran, kesuksesan, maka engkau akan mengetahui siapakah dia sebenarnya. Saudara, kemakmuran, kesuksesan membuat orang lupa diri. Membuat orang lupa apa yang dia dapat itu karena Tuhan, bukan karena dia. Mulai mau berkuasa, mulai dia mau menguasa, menindas orang, menghakimi orang, dan suka-suka dia berbuat ketika dia makmur dan sukses. Bagaimana dengan kesukaran dan penderitaan? Nah, saudara, kalau kesukaran penderitaan masih tetap sombong, itu namanya orang gak tahu diri. Perlu bertobat sekali lagi. Saudara kasih Tuhan. Jadi saudara, kesuksesan dan kemakmuran serta kesukaran dan penderitaan tidak bisa kita hindarin. Orang yang sukses, orang yang makmur, belum tentu keluarganya semua aman-aman. Bisa juga mereka menderita masalah, tekanan batin. Ketika orang sukses, orang itu akan makin jahat. Kenapa makin jahat? Karena semua orang datang memuji dia. Semua orang datang menawarkan dia yang namanya kangtau, itu kerjasama. Saudara, jika kita waktu menderita, jika orang lagi menderita, gak ada satupun orang menawarkan kita kerjasama. Gak ada orang menawarkan kita kangtau. Yang ada penghakiman. Ujian paling berat bukan waktu kita menderita. Ujian kita paling berat waktu kita sukses dan waktu kita berhasil, waktu kita makmur. Saudara, semua hati manusia semuanya ada berhalanya. Ketika dia susah, dia mau memuliakan Tuhan. Ketika dia sukses, dia mau dia dipermuliakan. Kalau tidak dipermuliakan, dia sakit hati. Itulah kita manusia yang selalu berdosa.
Bagaimana kalau Kristus tidak bangkit? Karena satu manusia bisa diselamatkan. Manusia itu yang diperjuangkan dalam hidup ini adalah kepuasan. Maka itulah saudara. Saudara bisa lahir di dalam dunia ini atas kehendak Tuhan. Saudara-saudari bisa hari ini makmur dan sukses itu karena Tuhan. Ingat, muliakan Tuhan. Nah saudara, apa yang dimaksud dengan muliakan Tuhan dengan hartamu? Atau muliakan Tuhan dengan tubuh kita? Yang pertama, berikan persembahan kepada Tuhan. Kata muliakan sama dengan makna hormati Tuhan. Muliakan atau menghormati Tuhan dapat disamakan dengan cara mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kepada Tuhan secara terbaik dengan cara yang baik. Karena apa yang kita dapat itu milik Tuhan. Kedua, memberikan hasil yang terbaik. Dalam rangka menghormati Tuhan tentu memberikan kita bukan sekedar saja tetapi mengarahkan tujuan memberi yang terbaik. Tentunya hasil karya yang benar-benar cara yang benar. Bukan hasil tipuan, hasil curang atau hasil pencurian. Yang ketiga, diberikan kepada Tuhan dengan ketulus-tulus hati. Pembelian yang terbaik tentulah dilakukan dengan penuh ketulusan kepada Tuhan. Bukan dengan terpaksa. Ketulusan untuk menghaturkan yang terbaik dilandasi dengan iman kepada Tuhan. Seseorang mampu untuk tulus memberi kepada Tuhan karena ia percaya akan janji Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan menjanjikan kelimpahan kehidupan orang mengatur persembahan yang terbaik dan ketulusan. Karena tidak ada alasan bagi kita tidak mempersembahkan persembahan yang tulus hati kepada Tuhan. Persembahan itu tidak harus materi. Persembahan tubuhmu. Apa yang kamu bisa lakukan untuk Tuhan? Umpamanya, memuji-memuja Tuhan. Kemudian, apa yang kamu lakukan? Memberkati orang. Apa yang kamu lakukan? Apa yang bisa lakukan? Menolong orang-orang fakir miskin. Apa yang kamu bisa lakukan? Memberikan fasilitas di mana orang bisa melayani dan memuji Tuhan. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Nah saudara kasih Tuhan, kehidupan kita penuh dengan ujian. Hidup kita ada ujian. Maka kita harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dan muliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhanlah yang menopang kita. Tuhanlah yang menjaga kita. Tuhan yang melindungi kita. Tuhan juga yang memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman Tuhan. Apa itu ujian dalam kehidupan? Tuhan, kiranya berikan kami iman kokoh dan kuat untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan tidak bersandar dengan pengertian kita sendiri. Dan apapun dalam kehidupan kita selalu memuliakan Tuhan. Bukan dengan mulut, tetapi dengan hati, dengan fisik, dengan segala hal untuk memuliakan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang menyertai kami. Hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Hanya Tuhan yang selalu melindungi kami. Kami serahkan semua dalam kehidupan kami. Dan izinkanlah kami Tuhan. Roh Kudus selalu pimpin kami. Supaya kami hidup selalu memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan. Ujian kehidupannya saudara dan saya. Lagi kehidupan di dalam dunia ini. Kita lagi berjalan. Maka tadi kalimat firman Tuhan. Dengarkan baik-baik. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar dengan pengertianmu sendiri. Dan muliakan Tuhan dalam segala kehidupanmu. Muliakan Tuhan apa yang saudara kerjakan sekarang.
Jika saudara sekarang makmur dan diberkati, muliakan Tuhan. Jika saudara sekarang lagi penderitaan dan kesulitan, muliakan Tuhan. Tuhan akan memeriah kita. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan menopang kita. Tuhan Yesus memberkati.